Bab 1473. Neslandia. Ulrich Grimm kembali. Ada apa? Nathan dan yang lain segera berdiri. Musuh tiba-tiba menyerang markas No. 3. No. 4. No. 7. No. 11. Nomor 15. Dan No. 19. Mereka diserang pada saat yang bersamaan. Dan menyebabkan kerugian yang sangat parah. Selain itu, 4 lintas batas utama negara juga mengalami serangan. 4 jenderal lintas batas telah terluka. Garis pertahanan pertama telah dikalahkan. Juga, mata-mata dan para master kita yang terungkap karena aksi aliansi revolusi kebebasan mengalami pukulan telak dari pihak lain. Kerugian sangat parah. Hal yang paling menakutkan adalah laboratorium pertahanan Tarka dan Dahli telah dihancurkan. Serangan lawan terlalu ganas. Tidak dapat dihentikan. Sekarang situasinya benar-benar kacau. Prajurit datang melapor secara detail kepada Nathan dan yang lain. Mengejutkan. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah kita terus mengawasi aliansi revolusi kebebasan? Bagaimana mereka bisa menyerang secara tiba-tiba? Nathan menyadari masalah besar terjadi. Sepertinya bukan disebabkan oleh aliansi revolusi kebebasan. Mereka datang dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dan organisasi pembunuh. Tapi master mereka sangat banyak. Kekuatan mereka tidak bisa dihadang. Pemimpin mereka luar biasa kuat. Seorang diri merobohkan 3 garis pertahanan. Benar saja. Serangan aliansi revolusi kebebasan adalah kedok. Hanya untuk mengalihkan perhatian kita. Agar kelompok orang ini melakukan serangan dadakan. Rencana gila terakhir aliansi revolusi kebebasan ternyata mencari bantuan asing. Mereka bukanlah pemain utama. Orang-orang inilah yang merupakan pemeran utama sebenarnya. Rencana gila terakhir sudah datang. Nathan menggosok kepalanya. Akhirnya tetap tidak dapat dicegah. Selanjutnya, hanya bisa mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Lalu memusnahkan musuh. Cepat cari tahu siapa orang-orang ini. Lalu kerahkan semua kekuatan yang ada untuk menghentikan mereka. Selain itu, utus orang untuk mengawasi aliansi revolusi kebebasan. Saat ini mereka kemungkinan bersiap melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan mereka keluar dari Neslandia hidup-hidup. Nathan dengan muka yang dingin. Kali ini, siapapun lawannya, dia akan mencabut sampai ke akarnya. Dia sudah marah. Berdasarkan situasi saat ini, kelompok orang-orang ini telah memasuki Neslandia. Tapi jejaknya masih belum bisa dilacak. Tidak ada yang tahu kemana mereka akan menyerang selanjutnya. Raja Seon Barat telah mengaktifkan Skynet untuk memeriksa jejak orang-orang ini. Begitu ada kabar, segera lapor padaku. Aku akan mulai bertindak. Glaceon dan Master dari 4 Wangsa terus siaga. Mereka adalah kartu truf kita. Semangat juang Nathan bergolak. Hal pertama, mereka telah menderita kerugian. Hal kedua, lawannya sangat kuat. Itu membuat sarafnya menegang. Saat ini, Neslandia dan bahkan dunia sudah bergolak. Karena berita pangkalan dan laboratorium utama rusak parah telah menyebar. Tidak ada yang menduga hari seperti ini akan datang. Ada yang senang dan ada yang sedih. Negara luar bergolak. Mereka belum pernah melihat Neslandia mengalami penyerangan seperti ini. Awalnya Adipati Agung tewas. Kemudian masalah besar lainnya terjadi. Cukup membuat negara lain senang. Tapi bagi Neslandia, ini adalah malapetaka. Kelompok ini terlalu kuat. Tidak bisa dihentikan sama sekali. 4 jenderal lintas batas negara semua terluka. Musuh telah memasuki Neslandia. Siapa yang tahu langkah besar apa yang akan datang selanjutnya? Masalah utama sekarang mereka bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Ini yang paling menakutkan. Prajurit Fradron juga menggunakan sumber daya dan kekuatan mereka untuk menyelidiki. Tapi tidak ada hasil. Momen saat ini terlalu tegang dan membuat orang panik. Setiap orang tegang seperti pegas terkompresi. Tiba-tiba, sebuah video muncul. Isi videonya juga sangat sederhana. Neslandia. Aku Ulrich Grimm. Telah kembali. Bab 1474. Andai saja Adipati Agung masih hidup. Ulrich Grimm. Sebuah nama yang asing dan tidak pernah terdengar. Bahkan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Artinya, hanya kekuatan tersembunyi seperti 4 Wangsa yang sedikit mengetahuinya.
Dia adalah Ulrich Grimm dari 5 Basilis Agung Neslandia. 5 Basilis Neslandia adalah langit dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Namun Ulrich Grimm adalah yang terkuat dari yang terkuat. Saat itu, 4 dari 5 Basilis Neslandia lainnya bersatu untuk menangkapnya. Tentu saja, itu dilakukan dengan segala macam jebakan dan trik serta bantuan ratusan ribu orang. Faktanya, kekuatan tempur Ulrich Grimm setidaknya setara dapat menandingi 4 dari 5 Basilis Neslandia lainnya. Bahkan bisa dikatakan Ulrich Grimm lebih unggul dari 4 lainnya. 5 Basilis Neslandia adalah langit-langit dunia tempur. Tapi orang ini lebih kuat dari persatuan keempat langit-langit. Dia terlalu menakutkan. Sifat orang berdasarkan namanya. Dia seperti iblis. Kedatangannya adalah malapetaka. Ketika kata Ulrich Grimm muncul, berbagai kekuatan dan organisasi tersembunyi seperti prajurit Fradron benar-benar bergolak. Semua orang ketakutan dan tersentak. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbu ke hati. Semua orang tahu bahwa Ulrich Grimm dulu sangat kuat. Membunuh tanpa mengenal hari. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari perbatasan selatan sampai ke perbatasan timur Neslandia. Dan kemudian ke benua timur. Dia benar-benar merupakan sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dia adalah perwujudan dari malapetaka. Butuh banyak tenaga dan sumber daya untuk menangkapnya. Yang menakutkan adalah tidak ada penjara di Neslandia yang bisa mengurungnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa dikirim ke penjara Genash. Agar dia tidak keluar selamanya. Tapi ternyata dia dapat kembali keluar. Telah dipastikan bahwa Ulrich Grimm memang telah keluar dari penjara Genash. Beberapa hari yang lalu, gerakan 2 hari terakhir ini juga dilakukan oleh Ulrich Grimm. Prajurit Fradron mendapatkan kabar yang akurat. Semua orang tersentak. Iblis besar telah lahir. Siapa yang bisa menahannya? Hal yang paling menakutkan adalah bahwa 4 dari 5 Basilis Neslandia lainnya telah lama pensiun. Mereka pada dasarnya telah hancur dalam pertempuran itu. Ini adalah kabar akurat dari prajurit Fradron. 5 Basilis Neslandia tidak dapat bertempur. Itu berarti tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka adalah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh prajurit Fradron. Sekarang, Ulrich Grimm kembali. Dan ada banyak sekelompok master sebagai pengikutnya. Ditambah dengan kerjasama Aliansi Revolusi Kebebasan. Akan semakin sulit untuk menghadapi Ulrich Grimm. Apakah ini kiamat Neslandia? Dia terlalu kuat. Siapa yang bisa menghentikannya? Tiba-tiba semua orang berhenti. Mereka semua teringat satu orang, Nathan Clark. Pertempuran Gunung Giurong mendorongnya ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mencari-cari, sepertinya hanya Nathan yang bisa melawan Ulrich Grimm. Namun terlepas dari penampilan Nathan yang memukau dan tak terkalahkan, semua orang masih tidak menyukainya. Lagi pula, ketakutan yang dibawa Ulrich Grimm telah mengakar di hati semua orang. Dia adalah langit-langit tertinggi. Kurasa kita bisa bertanya pada 4 dari 5 Basilis Neslandia lainnya. Mungkin mereka punya beberapa trik. Lagi pula, merekalah yang menangkap Ulrich Grimm. Betul, meskipun mereka sudah pensiun. Mereka adalah orang yang paling mengenal Ulrich Grimm. Prajurit Fradron mengirim beberapa orang untuk mencari 4 anggota 5 Basilis Neslandia lainnya. Setelah video Ulrich Grimm muncul, semua orang terkejut. Namun lambat laun kisah Ulrich Grimm menyebar. Semua orang tahu betapa menakutkannya Ulrich Grimm. Tidak ada yang bisa menghentikannya di seluruh Neslandia. Andai saja Adipati Agung masih hidup. Ya, jika Adipati Agung masih hidup, aku yakin dia bisa mengalahkan Ulrich Grimm. Orang-orang mulai merindukan Adipati Agung. Bersambung.